Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil PPT kami yang berjudul Perikatan pada Umumnya, yang beranggota saya sendiri, Yosidaya, dan teman saya Lasri Etiawanti, dengan mata kuliah Hukum Perikatan dan dosen pengampu Dr. Musalifah SPD IMSI. Baik, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, unsur-unsur hukum perikatan. Yang kedua, sumber hukum perikatan. Yang ketiga, jenis-jenis hukum perikatan. Yang keempat, hapusnya hukum perikatan. Baik, unsur-unsur hukum perikatan. 1. Hubungan hukum antar pihak. Hubungan hukum antar pihak merupakan suatu hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang telah diatur dan diakui oleh hukum. 2. Kekayaan. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan, dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Dalam menentukan suatu hubungan itu merupakan perikatan. Pada awalnya beberapa sarjana menggunakan ukuran dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan yang bermasyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang. 3. Pihak-pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, yaitu seperti halnya kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. 4. Objek hukum atau prestasi. Dalam pasal 1234 BW, bahwa objek dari perikatan merupakan apa yang harus dipenuhi oleh si berhutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 BW. Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu 1. Objek harus tertentu. Pasal 1320 sub 3 BW menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. 2. Objeknya harus diperbolehkan menurut pasal 1335 dan 1337 BW. Persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang. 3. Objeknya dapat dinilai dengan uang berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas, yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan. Objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 4. Objeknya harus mungkin pada awalnya. Untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sumber hukum perikatan. Sumber perikatan itu ada 2, yakni perjanjian dan undang-undang. Undang-undang yang menjadi sumber hukum perikatan dapat dibagi menjadi 1. Undang-undang melulu. 2. Undang-undang dan perbuatan manusia atau perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Menurut KUH Perdata, dasar hukum perikatan berasal dari 3 sumber sebagai berikut. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Kedua, pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri dalam perikatan, mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atau prestasi. 2. Perikatan yang timbul dari undang-undang. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang.
Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. 3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela dalam ketentuan pasal 1353 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang. 1. Perikatan pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. 2. Persetujuan pasal 1313 KUH Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 3. Undang-Undang pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Jenis perikatan menurut subjek. Yang pertama, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-rentang. Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan di mana debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Misalnya, perjanjian pinjam-meminjam uang. Jenis perikatan menurut mulai dan berakhirnya. Yang pertama, perikatan bersyarat. Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian asidentalia dari perjanjiannya sendiri. Sebenarnya bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat, tetapi akibat hukumnya. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. R. Setiawan merumuskan perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Yang keempat, perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi, di mana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bila mana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula. Yang kelima, perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Pada perjanjian generik, dalam memenuhi kewajibannya, debitur tidak berkewajiban untuk menyerahkan jenis yang terbaik. Walaupun demikian, debitur pun tidak boleh menyerahkan jenis yang terburuk. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Yang ketujuh, perikatan dengan penetapan hukuman. Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia menjalani kewajibannya. Jenis perikatan menurut subjek. Yang pertama, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-rentang. Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan di mana debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Misalnya, perjanjian pinjam-meminjam uang. Jenis perikatan menurut mulai dan berakhirnya. Yang pertama, perikatan bersyarat. Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian asidentalia dari perjanjiannya sendiri.
Sebenarnya bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat, tetapi akibat hukumnya. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. R. Setiawan merumuskan perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Hapusnya hukum perikatan. Yang pertama, pembayaran dalam pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata merupakan pelunasan hutang atau uang jasa barang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan konsinyasi merupakan suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, novasi atau pembaharuan hutang. Dalam pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata merupakan adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian dibuat suatu perikatan yang baru. Yang keempat, perjumpaan hutang kompensasi dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata merupakan penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan hutang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dengan kreditur. Yang kelima, konvensio atau pencampuran hutang dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata merupakan pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang keenam, musnahnya barang yang terutang dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Yang ketujuh, kebatalan dan pembatalan perjanjian dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Perkataan batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata yang dimaksudkan adalah dapat dibatalkan. Yang kedelapan, berlakunya syarat batal. Dalam pasal 1265 KUH Perdata merupakan suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian, membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian, yaitu dalam pasal 1253 dan 1266 KUH Perdata. Yang kesembilan, lewatnya waktu atau kadaluarsa dalam pasal 1946 sampai 1993 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1946 KUH Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.